jadi tim kuasa respon bang. Abang masuk ya saya kasus ini ya sangat yang tabu karena bisa program dan sebagai baik rekan saya karena jadi merasa untuk membela di mana secara jelas bahwa uraikan bahwa di dalam undang-undang advokat itu ya dikatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melakukan profesinya. Kenapa? Karena dia adalah bertindak untuk melakukan kepentingan kliennya, upaya-upayanya itu adalah untuk kepentingan klien dia. Apalagi dengan dakwaan yang seperti ini, yang didakwakan adalah pasal 273 junto pasal 53 Undang-Undang transmisi elektronik, ya, Undang-Undang IT. Sedangkan sesuai dengan informasi yang kita terima dari klien kita Pak Rasman Arif, bahwa beliau ini waktu melakukan konferensi pers, artinya dia itu adalah apa yang dilakukan tersebut adalah sesuai dengan keterangan dan informasi dan pernyataan-pernyataan yang diterima dari klien dia pada saat itu, dia adalah Ibu Hakim. Maupun itu untuk melakukan suatu konferensi pers dengan wartawan itu adalah atas keinginan dan kehendak oleh Ibu Hakim. Jadi ya saya pikir ini agak, dan ternyata perkara ini bisa sampai lolos, bisa sampai tersangka, bisa sampai terdakwa, dan bisa sekarang ini diperiksa dan sidang dalam proses pengadilan ini. Inilah kita menarik menurut saya, karena nanti akan kita ungkap secara jelas dan terang-benderang dalam persidangan supaya semua masyarakat Indonesia mengetahui sesungguhnya apa yang sesungguhnya terjadi. Kira-kira begitu. Apa sendiri seberapa yakin nanti SMC akan terima majelis hakim di putusan selah kan? Habis SMC kan nanti putusan selah bang. Seberapa yakin abang SMC itu dikabulkan hakim, dan jika tidak dikabulkan, apakah abang ingin buka-bukaan? Nanti kan saksi juga akan dihadirkan segala macam. Ya tentu sesuai dengan hukum acara kan. Seorang jaksa hukum kan dia melakukan dakwaan, dan juga terdakwa itu juga diberikan ruang dalam acara untuk melakukan persepsi apabila ada keberatan. Dan memang di dalam dakwaan ini banyak klien kita yang keberatan. Jadi ya itulah makanya kita lakukan persepsi. Masalah peluang seberapa besar, ya kita yakini peluang kita di FCC itu adalah sangat besar, makanya kita lakukan eksepsi. Kalau kita merasa ini celah peluangnya tidak akan dikabulkan, itu apa, kita buang waktu. Namun di dalam hal ini tentu ini kan jaksa penuntut ini kan sudah mengargumentasikan sesuai dengan dakwaannya. Itu kita sebagai kuasa hukum dari terdakwa, kita akan melakukan suatu eksepsi keberatan dapat nanti biar nanti majelis hakim yang menilai, yang menimbang. Majelis hakim, apakah majelis hakim sependapat dengan eksepsi kita? Ya tentu kita berharap pendapat. Kalau sependapat, tentu apa jadi eksepsi kita nanti itu jadi dikabulkan. Artinya apa? Berarti sudah jelas terang-benderang undang-undang advokat tersebut adalah berlaku untuk klien kita ini, masalah persetujuan ini. Tapi kalaupun seandainya ini kita berbeda sudut pandang dengan majelis hakim, akhirnya kasus kita tidak dikabulkan, ya, dan dilanjutkan untuk urusan pokok perkara, ya kita siap. Di sana justru akan lebih menarik lagi nanti, kan dari situ akan benar-benar dari semua saksi-saksi yang begitu banyak itu tebar, kan saksi itu banyak, baik itu saksi fakta, baik pun nanti itu keterangan para ahli,
kan cukup banyak. Jadi saya pikir ini akan salah satu proses hukum yang menarik. Karena apa? Menariknya itu karena kita yakini ya ini kalian kita ini ya sudah melakukan sesuai dengan prosedur undang-undang advokat. Gitu. Oke, makasih banyak Pak. Mantap. Siap.